Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Junaldi selaku Kepala SMA Negeri Sebelah Tebur, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta staf tata usaha SMA Negeri 9 Kabupaten Tebo yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan selalu kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehingga pada pagi yang cerah ini kita masih dapat berkumpul bersama menimba ilmu dalam rangka diseminasi budaya positif SMA Negeri Sebelah Tebo yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Teguh Jia seperti ini. Untuk mengawali acara pembukaan, marilah kita sama-sama membuka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Junaldi selaku Kepala SMA Negeri Sebelah Tebo. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 9 Tebo, yang saya hormati Bu Wiji CGP yang akan mempresentasikan diseminasi budaya positif, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru Keluarga Besar SMA Negeri 9 Tebo yang berkesempatan hadir di ruangan ini pada hari ini. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat karunia dan hidayahnya kita masih dapat berkumpul hadir di kegiatan rutinitas kita di SMA Negeri 9 Tebo ini. Kemudian salat dan salam selalu tercurahkan junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita sebagai umat beliau mendapat semangat di dalam nanti di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengapresiasi kegiatan ini yang dilakukan oleh calon guru penggerak angkatan 10 yang hari ini dipresentasikan oleh Bu Wiji, karena untuk tahun ini kita ada 3 orang CGP, Bu Wahyu, Bu Emi, dan Bu Wiji. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa mengimbaskan ke kita semua, kita mendapat pemahaman untuk bagaimana kita mempunyai budaya positif. Ya, walaupun nanti presentasinya sama tapi tidak membosankan untuk kita gitu. Saya berharap juga ini bisa memotivasi Bapak Ibu untuk mau ikut CGP angkatan berikutnya gitu. Ini kan angkatan 10, kalau angkatan 11 ya sedang belum menjalani ya, belum. Dan yang kalau untuk angkatan 12 kan belum buka kan gitu. Saya berharap ada lagi Bapak Ibu yang mau ikut untuk angkatan 12 gitu. Semua Bapak Ibu tidak terkecuali bukan hanya PNS dan P3K aja gitu. Semuanya Bapak Ibu gitu. Karena ini CGP kesempatan untuk semua gitu. Saya pribadi juga kalau besok dibolehkan mungkin juga ikut gitu kan. Itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, mohon terlambat dikit Bapak Ibu. Saya nggak buat curhat saja. Kami hampir 20 orang kelas sekolah ini sedang diteror sama Pak Ibu nih. Bapak Ibu. Dia mau demo minta itu kita nggak tahu lagi. Dan ini akan memberi motivasi semangat untuk kita semua. Bagaimana juga tentu ada budaya positif yang akan kita dapatkan pada hari ini. Sekali lagi Bu Wiji sangat mempresentasikan kegiatan ini. Berilah motivasi kepada kita semua bagaimana hal-hal yang positif harus dilakukan untuk pengembangan SMA Negeri 9 tentunya akan lebih maju ke depannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Junaldi atas sambutannya. Acara selanjutnya acara inti yaitu seminar pendidikan dengan tema diseminasi budaya positif SMA Negeri 9 Tebo yang akan disampaikan oleh narasumber kita CGP Angkatan 10 Kabupaten Tebo kepada Ibu Teguh Wiji Astuti SPD, dipersilakan. Izin Bapak Ibu, yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 9 Tebo, yang saya hormati Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 9 Tebo, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha SMA Negeri 9 Tebo. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita hari ini masih dilimpahkan kesehatan sehingga kita masih dapat berkumpul di ruangan ini untuk kegiatan diseminasi budaya positif. Kedua kalinya sholawat seiring salam tak lupa kita sanjungkan ke pundak junjungan Nabi Agung kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, yang mana syafaatnya lah yang kita nantikan di yaumul akhir. Bapak Ibu, terima kasih sudah menyempatkan diri di sini, menyempatkan waktu untuk kegiatan ini. Kemudian mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu, di sini saya bukan menggurui Bapak Ibu, tapi kita belajar bersama. Saya akan menyampaikan tujuan dari kegiatan ini. Kegiatan ini salah satu tugas aksi nyata di pendidikan calon guru penggerak. Itu untuk kepentingan saya ya Bapak Ibu. Itu tugas terakhir ya, di modul 1. Dan itu sudah kami jalani selama kurang lebih 2 bulan. Modul 1 itu terdiri dari beberapa submodul, yaitu modul 1.1 sampai modul 1.4. Dan ini tugas akhirnya yaitu membuat aksi nyata. Nah, di sini saya ditugaskan untuk mengimbaskan kepada Bapak Ibu di sekolah tentang teori-teori budaya positif dan pemahaman saya selama mempelajari modul, terkhusus di modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Nah, untuk itu saya ditugaskan untuk melakukan pengimbasan ini. Jadi mohon kesediaan Bapak Ibu. Makanya saya katakan terima kasih terlebih dahulu. Langsung saja Bapak Ibu. Pertama saya ucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu guru ya. Semuanya Bapak guru hebat di sekolah. Nah, mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan visi positif sekolah kita tercinta ini, yaitu di SMA Negeri 9 Tebo. Konsep utama budaya positif yang nantinya akan saya sampaikan Bapak Ibu, di situ ada beberapa. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar itu sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Saya yakin Bapak Ibu semuanya tahu
profil pelajar Pancasila. Itu semuanya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila di sekolah kita. Kemudian pada pembelajaran paradigma baru, kerangka pengembangan pembelajaran bukan model yang linier, namun merupakan siklus yang berkesinambungan, berkelanjutan. Pembelajaran paradigma baru mencakup pemetaan standar kompetensi, merdeka belajar, dan asesmen kompetensi minimal, sehingga menjamin ruang yang lebih leluasa bagi pendidik untuk merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik kebutuhan peserta didik. Kemudian 3 komponen, ya, kurikulum, kemudian pembelajaran dan evaluasi. Ini selaras dan saling mempengaruhi. Keselarasannya yang diharapkan dapat mengubah paradigma pembelajaran agar terjadi perbaikan pengembangan praktik pembelajaran secara berkelanjutan. Jadi 3 kompetensi itu, yaitu mulai dari kurikulum, kemudian pembelajaran dan evaluasi. Pada pembelajaran paradigma baru, profil pelajar Pancasila berperan menjadi panutan, arah yang memandu segala kebijakan dan pembaharuan dalam sistem pendidikan Indonesia, termasuk pembelajaran dan asesmen. Nah, di sini Bapak Ibu, perubahan paradigma itu ada contoh kegiatan kepalan tangan. Nah, di sini Bapak Ibu itu ada memiliki teman yang disebut situ B, ya. Kita mencoba untuk perubahan apa nanti yang muncul dengan ketika kita menggenggamkan tangan. Di situ kita mempertahankan apa yang sudah kita genggam. Nah, di situ contohnya kita ambil secari kertas, kemudian kita tuliskan hal yang menurut kita sangat berharga. Misalnya apa, silakan nanti dituliskan Bapak Ibu, kemudian Ibu kepalkan kencang-kencang, kemudian tanyakan dengan rekan Ibu, ya. Ditanyakan dengan rekan Ibu atau Bapak. Nah, di situ nanti bisa kalian tanyakan, Bapak Ibu tanyakan misalnya dengan kenapa ketika ditanya rekan Ibu itu menanyakan dengan merayu, bahkan sampai memaksa, menyuap, ya, menyogok. Kemudian sampai gimana caranya supaya orang itu membuka kepalan tangan itu dan pengen tahu apa sih isi dari kepalan tangan itu. Nah, di situ coba dilakukan kemudian dengan teman kerja Anda. Nah, sekarang kalau di sini Bapak Ibu berarti bisa dengan teman Bapak Ibu di sebelah, ya. Kemudian menanyakan. Nah, di situ nanti akan muncul, ya, apa pertanyaannya? Kira-kira apa yang Anda akan buka kepala tangan itu setelah digoda atau dirayu oleh teman Anda tersebut, atau justru sebaliknya, Bapak Ibu akan mempertahankan, ya, apa yang Ibu anggap berharga itu jangan sampai diketahui orang lain. Nah, itu untuk salah satu contoh, ya Bapak Ibu. Di situ juga kita sendirilah yang akan tergoda atau tidak dengan apa rayuan orang. Nah, di situ juga di sekolah kita juga bagaimana kita mengimplementasikan dengan anak-anak. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah, yaitu khususnya di sekolah kita, Bapak Ibu. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ada ilusi guru mengontrol murid.
kemudian gambaran yang lain, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Apakah benar di situ bahwa penguatan positif ya itu bermanfaat? Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nanti akan saya jabarkan satu persatu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Terkadang Bapak Ibu yang namanya siswa ya tahu terkadang dikontrol oleh guru, tapi mengizinkan atau tidaknya. Dan disitulah disebut dengan ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Artinya apa? Nah, di situ kita mempengaruhi dulu, ya, memberikan pengaruh, memberikan teladan dulu. Apakah di situ nanti itu memang termasuk dikatakan efektif atau bermanfaat untuk siswa atau murid? Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal, Bapak Ibu. Artinya apa? Terkadang anak merasa bersalah dengan ucapan guru tersebut. Biasanya kalau rasa bersalah ini nanti juga akan saya jabarkan di bawah. Nah, di situ kalau diucapkan dengan lemah lembut, justru akan memunculkan rasa apa ya? Makanya dikatakan di situ identitas gagal. Karena muncul rasa ya saya bersalah. Ketika itu juga dia mengatakan seperti itu, kasihan dengan guru tersebut. Itu termasuk identitas gagal. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Ya. Kemudian selanjutnya, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Di situ ada mengatakan bahwa ya oleh prinsip central leadership tahun 1991 yaitu Stephen R. Covey, bila ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Artinya apa Bapak Ibu? Untuk merubahnya sikap atau perilaku kita, itu kita memperbaiki dulu cara kita, ya. Kemudian acuannya. Pada stimulus respon seolah-olah orang lain dapat kita kontrol, dapat kita kendalikan, sehingga kita dapat merubah seseorang menjadi apa yang kita inginkan. Tapi kalau teori kontrol sangat bertolak belakang. Sesuatu yang sedang kita kontrol sebetulnya tidak dapat kita kendalikan, karena dapat mengontrol adalah dirinya sendiri. Yang dapat mengontrol itu dirinya sendiri. Jadi di situ Bapak Ibu, kita mengendalikan ya apa yang kita inginkan itu
supaya semuanya tercapai itu kita lakukan ke anak. Kita mengendalikan anak, ya. Anak ini harus jadi ini, kamu harus jadi anak yang seperti ini, berkarakter dan lain sebagainya. Nah di situ sebetulnya anak yang kita kendalikan ini bisa nggak berubah sesuai dengan keinginan kita yang mengontrol. Padahal sebetulnya pengendalian itu ada pada diri kita masing-masing. Seperti tadi di kepalan tangan tadi ya Bapak Ibu, kalian mau membuka atau tidak, Bapak Ibu mau membuka atau tidak, itu berdasarkan kontrol masing-masing. Ya, itu contohnya. Kemudian contoh perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Bisa Bapak Ibu lihat di depan, mana yang stimulus respon dan mana yang teori kontrol atau pilihan. Satu, misalnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, mengubah orang supaya berpandangan sama dengan kita. Itu kalau stimulus respon, kita berikan stimulus supaya orang itu sama kayak kita, mengikuti pandangan kita. Kemudian kalau teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya. Jadi di situ kita yang memahami, kita mengontrol. Ya, paham dulu apa yang dia inginkan atau pandangan dia itu seperti apa. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu kalau dari stimulus respon. Kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi, orang melakukan perbuatan buruk itu sebetulnya ada tujuannya. Itu yang disebut dengan teori kontrol, itu dari kontrol masing-masing. Kalau di stimulusnya di situ perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu yang suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda, berarti diri sendiri. Kemudian di stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang atau menang. Yang kedua Bapak Ibu itu tentang disiplin positif. Yang ini nanti yang budayanya akan kita lakukan di sekolah dan mungkin sudah terlaksana di sekolah. Dalam budaya kita makna kata disiplin Bapak Ibu, ya, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata kedisiplinan dengan ketidaknyamanan. Kalau kita ingat dengan kata disiplin, itu memunculkan rasa ketidaknyamanan. Saya harus datang sebelum 7.30. Saya harus, dengan disiplin itu memunculkan ketidaknyamanan. Itu yang kita maknai disiplin di tempat kita ini Bapak Ibu. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Bapak Ibu, jadi motivasinya itu muncul dari dirinya sendiri. Itu yang disebut dengan motivasi intrinsik, bukan karena dipengaruhi oleh orang lain. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman.
Jadi tadi sebenarnya unsur intrinsik itu. Artinya apa? Anak atau siswa melakukan disiplin itu dari kesadaran dirinya sendiri. Bukan karena diancam, bukan karena adanya sogokan, atau mungkin diberikan reward. Itu. Kemudian pendekatan disiplin positif itu tindakan tentang anak atau peserta didik secara langsung, tetapi tentang diri dan cara kita sendiri, baik sebagai seorang orang tua, guru, atau orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh kepada anak atau peserta didik. Memberikan pengaruh artinya bukan menyogok atau memaksakan kepada anak. Karena apa? Sebetulnya munculnya itu dari dirinya sendiri. Pendekatan disiplin positif yang pertama yaitu merupakan kemampuan individual pendidik untuk membina atau mendidik peserta didik secara individual atau secara berkelompok atau kelompok. Jadi untuk membina siswa itu bisa individu, bisa kelompok. Kalau pendekatan saya individu atau kelompok perlu mendapatkan dukungan atau kebijakan sekolah dan peran serta pemangku kepentingan sekolah. Jadi sama-sama kita berkolaborasi, bukan hanya kita individu sebagai guru memberikan pengaruh terhadap anak baik itu secara mandiri maupun kelompok. Nah, yang kelompok di situ kita membutuhkan dukungan ya dari kebijakan sekolah, mulai dari kepala sekolah, rekan-rekan teman sejawat, termasuk warga sekolah yang lain. Nilai-nilai kebajikan universal, Bapak Ibu. Yang pertama, nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Saya yakin kita Bapak Ibu semuanya itu memiliki tujuan mulia. Tujuan mulia itu apa ketika di sekolah? Kemudian yang kedua, nilai yang disepakati bersama, baik itu lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang, disepakati di situ. Kadang anak melakukan suatu hal ada yang melatar belakangi dan lain sebagainya, pokoknya semuanya. Kemudian contoh profil pelajar Pancasila, itu semuanya saya yakin Bapak Ibu paham ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan tunggal, bergotong royong dan kreatif. Itu di visi kita nanti untuk mewujudkannya yaitu dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Di situ ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama bertahan hidup. Yang kedua saling kasih sayang dan rasa ingin diterima. Kemudian ada penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Ini semua kebutuhan dasar manusia, berarti bukan hanya murid atau siswa Bapak Ibu, itu juga kebutuhan kita. Nah, yang pertama kebutuhan bertahan hidup itu survival Bapak Ibu. Artinya apa? Kebutuhan yang sifatnya fisiologis untuk mempertahankan hidup. Misalnya kita butuh sehat, kita butuh rumah, kita butuh makan. Itu kebutuhan kita. Bisa nggak kita tanpa itu semua? Tidak, itu memang kebutuhan dasar ya Bapak Ibu. Dan itu bukan hanya pada kita sebagai seorang guru, murid juga sama. Membutuhkan sehat, rumah, makan, dan kebutuhan logis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima.
Apakah hanya untuk siswa? Kita juga pengen adanya kasih sayang dan diterima. Kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Di sekolah ya Bapak Ibu, kita sebagai guru juga sama. Pernah nggak kita ke sekolah itu yang penting datang, tidak pernah komunikasi dengan yang lain, kembali lagi pulang ke rumah? Pasti tidak. Berarti di situ tetap kita membutuhkan yang namanya kasih sayang dan rasa ingin diterima. Begitu juga dengan siswa atau anak-anak kita, membutuhkan kasih sayang dari kita dan rasa ingin diterima supaya mereka dapat belajar dengan senang. Yang ketiga yaitu penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasinya dan keterampilannya, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Jadi itu yang disebut dengan penguasaan. Artinya apa? Menjadi terampil, ya. Anak itu berprestasi, atau kita termasuk guru berprestasi. Nah itu yang disebut penguasaan. Jadi kita memiliki keterampilan. Kemudian yang berikutnya kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Kebanyakan bayangkan hidup tanpa menikmati apapun, betapa menyedihkan. Kemarin divisi kita aja pengen belajar yang menyenangkan. Nah, kita ke sekolah juga sama Bapak Ibu, begitu juga dengan siswa. Di sekolah itu membutuhkan yang namanya kesenangan. Bahkan mungkin nanti itu menjadi pemicu ya, sebagai motivasi anak itu menjadi tadi penguasaan sampai ke kebebasan dan lain sebagainya, ya diawali dari kesenangan itu terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir itu kebebasan. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, dan sering mencoba hal baru yang menarik. Itu bukan hanya anak SD Bapak Ibu yang mempunyai keinginan seperti itu. Kita sebagai guru SMA juga harus menyadari bahwa kebebasan itu juga dibutuhkan oleh siswa. Rasa ingin tahunya murid atau siswa itu besar. Nah, kita berikan kebebasan tapi tetap dalam pengendalian. Motivasi perilaku manusia yaitu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ya, perilaku berarti motivasi, dorongan yang timbul dari diri kita. Yang pertama contohnya misalnya menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik dari orang lain, ya, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi murid itu melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Contoh nih, datang terlambat ke sekolah. Dia sudah merasa, saya tidak nyaman kalau saya harus nyampe di sekolah. Pasti hukuman yang akan diberikan ke saya. Itu namanya motivasi karena unsur ekstrinsik, karena adanya peraturan tadi. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan
atau penghargaan dari orang lain. Murid itu melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik dari pengaruh orang lain. Artinya apa? Saya mau melakukan itu karena saya mendapatkan reward, saya mendapatkan imbalan dari guru. Jadi itu termasuk motivasi. Jadi nanti motivasi ekstrinsik. Jadi nanti kalau motivasi ekstrinsik itu tidak lagi diberikan, tidak akan dilakukan lagi atau tidak termotivasi. Kemudian yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Ini yang disebut dengan motivasi intrinsik dari dirinya sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikan dirinya. Jadi memang betul-betul muncul, motivasi itu muncul dari dirinya sendiri. Itu motivasi perilaku manusia. Konsep disiplin dengan identitas gagal, Bapak Ibu. Ini contohnya yaitu hukuman dan penghargaan. Mungkin selama ini yang kita lakukan dengan adanya hukuman, dan mungkin ada yang memberikan reward atau penghargaan. Ternyata ini termasuk konsep disiplin dengan identitas gagal, Bapak Ibu. Yang pertama misalnya ini contoh di hukuman. Hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, terpaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Menyakitkan untuk anak ketika diberikan hukuman. Misalnya diminta untuk hormat bendera, menyakitkan kan. Kemudian tidak nyaman, saya jadi males nih berangkat ke sekolah, ketika kesiangan mending saya tidak datang. Kemudian terpaksa mengerjakan hukuman itu dengan ketidakikhlasan. Bahkan bisa jadi murid itu menyembunyikan kesalahannya, jadi berbohong, Bapak Ibu. Ya, ketika ditanyakan dia jadi berbohong. Kenapa kamu melakukannya? Kemudian murid menjadi rendah diri, merasa minder. Baru kalau di penghargaan, Bapak Ibu, bukannya saya tidak mengizinkan atau reward atau penghargaan itu nggak bagus, bukan itu ya. Nah, tidak efektif, Bapak Ibu. Kemudian merusak hubungan, ada munculnya sifat iri. Karena apa? Nanti ada dapat reward ya itu aja anaknya. Ya. Nah, jadi kemudian yang ketiga, mematikan kreativitas. Ketika reward itu tidak diberikan atau penghargaan itu tidak ada lagi, anak akan berhenti beraktivitas karena memang motivasinya itu dari penghargaan yang diberikan. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Ya, yang terakhir merampas hak menghargai dirinya. Itu termasuk penghargaan, tapi konsep disiplin dengan identitas gagal. Kemudian untuk yang ini Bapak Ibu, konsep disiplin dengan identitas sukses. Itu ada dua, ada konsekuensi dan restitusi. Kalau di konsekuensi itu memunculkan penguatan jangka pendek, ya. Di situ dengan karena kamu tidak mengerjakan PR, kamu harus mengerjakan, tapi di penguatan jangka pendek aja. Setelah itu nanti dia tidak akan lagi melakukan. Perlu monitoring berkelanjutan, jadi perlu dipantau. Yang berikutnya stimulus respon. Adanya stimulus dan respon dari anak. Murid menghormati peraturan. Karena apa? Ada konsekuensinya nanti. Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Baru kalau yang restitusi Bapak Ibu, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi ketika
anak itu, makanya kenapa dikatakan ini termasuk disiplin dengan identitas sukses, karena murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Artinya apa? Ketika kita tanyakan apa yang dilakukan, pelanggaran yang dilakukan, dia tanggung jawab. Iya, dia merasa mengakui kesalahannya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Artinya apa? Ini kebalikan dari konsekuensi. Kalau konsekuensi, ketika dia diberikan konsekuensi untuk mengerjakan, itu hanya ketika itu saja. Tapi kalau di restitusi ini nanti Bapak Ibu, murid itu justru malah termasuk pemecahan jangka panjang. Anak akan selalu ingat karena pemecahan itu berasal dari dirinya sendiri. Murid menghargai dirinya dan orang lain atas kesalahan yang dilakukan. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Berarti yang memegang kontrol itu orang itu sendiri, bukan orang lain. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nanti ada contohnya Bapak Ibu untuk segitiga restitusi. Konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ini Bapak Ibu, apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Oleh Gosen di tahun 2004. Nah, di situ Bapak Ibu menciptakan kondisi murid itu untuk memperbaiki kesalahan, ya, memperbaiki kesalahannya apa, pelanggaran yang dilakukan, sehingga mereka bisa kembali lagi ke kelompoknya dengan tidak merasa bersalah terus dengan pelanggaran yang dilakukan. Nah, kemudian ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi pelanggarannya apa itu bukan ditebus. Kayak tadi misalnya dengan dia tidak pernah mengerjakan PR, kemudian di situ dia menebus, Bu, saya akan menulis 4 kali lipat PR yang Ibu berikan. Itu namanya menebus. Tapi di sini untuk belajar dari kesalahan. Maaf Bu, saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya akan selalu mengerjakan tugas-tugas yang Ibu atau Bapak berikan. Kemudian memperbaiki hubungan atas kesalahan tadi. Ya, di situ dia memperbaiki hubungan, tidak akan melakukan lagi dan mengucapkan minta maaf. Kemudian tawaran bukan kesepakatan. Jadi tawarkan maunya apa. Ya. Baru selanjutnya menuntun untuk melihat kepada diri, ya. Jadi menuntun melihat pada diri anak itu sendiri. Kenapa dia melanggar? Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kenapa kamu mau melakukan? Baru fokus pada karakter, bukan tindakannya ya, tapi pada karakter siswa. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi untuk menemukan solusi itu didiskusikan bersama antara guru dengan yang melanggar. Perbedaan contoh ya, kasus siswa sering tidak mengerjakan PR ini contohnya Bapak Ibu. Kalau yang hukuman itu seperti apa, kalau konsekuensi seperti apa, kemudian kalau dengan restitusi seperti apa. Kalau hukuman, guru menghukum siswa tersebut berhormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut, memunculkan rasa jerah. Nah, itu kalau yang sifatnya menghukum. Anak tidak mengerjakan PR dihukum secara fisik untuk hormat bendera. Kemudian kalau konsekuensi Bapak Ibu, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Ada pilihannya di situ. Kamu kerjakan istirahat atau nanti kamu kerjakan 3 kali lipat. Nah, guru tegas dan siswa menghormati peraturan ya yang melakukan. Itu namanya konsekuensi.
Kemudian kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan permasalahannya. Artinya apa? Guru menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati. Tidak mengerjakan PR itu termasuk pelanggaran atau tidak? Nah, itu ditanyakan terlebih dahulu. Kemudian guru di situ sifatnya terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain, menghargai, ya ibu sudah baik dengan saya, menanyakan kenapa saya tidak mengerjakan PR, ditanyakan alasannya dan dicarikan solusinya. Itu yang disebut dengan restitusi. Itu perbedaannya Bapak Ibu. Tinggal nanti bagaimana budaya positif ini kita lakukan atau kita terapkan di sekolah. Ya, setidaknya kita menggunakan konsekuensi atau restitusi. Selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol restitusi Bapak Ibu. Itu ada 5. 1. Penghukum. 2. Pembuat rasa bersalah. 3. Sebagai teman. 4. Sebagai pemantau. Dan yang terakhir manajer. Nanti Bapak Ibu bisa kembali pada diri kita masing-masing Bapak Ibu. Dalam 5 posisi kontrol ini kita termasuk ke bagian yang mana? Apakah kita masih termasuk penghukumkah? Atau pembuat rasa bersalah, atau justru malah teman, pemantau, atau manajer. Ini Bapak Ibu. Kalau penghukum itu menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem alat-alat yang dapat lebih menekan murid-murid. Contoh misalnya perkataan dengan kata patuhi aturan saya atau awas jika tidak dipatuhi. Itu namanya penghukum Bapak Ibu. Mungkin selama ini, ya mungkin Ibu melihat saya sendiri ya Bapak Ibu. Ini Bu Wizi sendiri loh yang penghukum. Insya Allah Bapak Ibu dengan mengikuti guru penggerak ini, saya akan mencoba merubah ya, supaya saya setidaknya itu di posisi mana ya, itu sebagai manajer Bapak Ibu. Nanti kita lihat satu persatu. Jadi penghukum, ternyata posisi saya selama ini Bapak Ibu, saya sendiri itu lebih ke penghukum Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa memposisikan, Ibu sebenarnya selama ini posisinya di mana? Bagaimana kita supaya bisa menjadi posisi manajer Bapak Ibu? Ya, supaya kita bisa di posisi manajer itu bagaimana? Nah, selama ini mungkin masih di penghukum ini masih ada. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pembuat dari posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa kesalahan akan penggunaan atau keheningan yang membuat orang lain itu merasa tidak nyaman, merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kenapa kamu tidak pernah mengerjakan PR setiap tugas ibu? Muncul di rasa anak itu rasa bersalah. Ya, ucapannya itu tidak kasar Bapak Ibu, dengan ucapan lembut, tapi itu memunculkan rasa tidak nyaman pada diri siswa. Itu posisi yang kedua. Kemudian posisi ketiga, sebagai teman. Ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif Bapak Ibu. Ya, contohnya misalnya dengan perkataan, ayo bantulah demi Bapak ya, demi Ibu ya, misalnya. Kerjakan. Itu sebagai teman. Kemudian selanjutnya di posisi berikutnya adalah pemantau Bapak Ibu. Mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku
orang yang kita awasi. Posisi pemantau, contohnya misalnya dengan ucapan peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Nah, itu yang dikatakan kita pemantau. Misalnya anak melakukan kesalahan, kita menanyakan dengan perkataan apa peraturannya? Kenapa kamu melanggar? Ya, itu di posisi kita itu memantau, tapi kita bertanggung jawab ya, bertanggung jawab dengan orang yang kita pantau. Artinya apa? Supaya dia tidak melakukan lagi. Itu di posisi pemantau Bapak Ibu. Baru yang terakhir, ini posisi manajer Bapak Ibu. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi ini Bapak Ibu, ini yang harus kita lakukan atau kita terapkan. Posisi kita itu harus bisa di posisi manajer Bapak Ibu. Ya, di situ kita sebagai guru menanyakan dulu ya, siswa itu dapat mempertanggungjawabkan perilakunya. Kita dukung. Kenapa kamu melakukan? Ada alasan. Siswa atau orang ketika melakukan kesalahan itu pasti ada alasannya Bapak Ibu. Ada yang melatar belakangnya. Kita tanyakan dulu. Kemudian bagaimana kita dapat menemukan solusinya dengan cara berdiskusi. Itu posisi kita sebagai manajer Bapak Ibu. Jadi itu 5 posisi kontrol. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera Bapak Ibu. Mungkin di sini selama ini saya sebagai penghukum juga posisinya. Nah, kita lihat. Ketika anak ya kasusnya misalnya tidak memakai atribut lengkap ketika upacara bendera. Kalau yang bentuknya penghukum, patuhi aturan sekolah. Lalu silakan berdiri dengan barisan tersendiri. Dipisahkan barisan dengan kawan yang lainnya. Apa yang muncul dari diri anak itu? Itu dengan adanya, kalau itu dengan hukuman. Kemudian kalau perbuatan rasa bersalah, berapa kali guru harus memberitahu kamu? Guru kecewa sama kamu. Kenapa kamu setiap hari Senin tidak memakai atribut lengkap? Muncullah rasa bersalah pada diri anak. Kemudian yang ketiga, teman. Sebagai teman di situ, ayolah yang tertib, buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Apa yang muncul pada diri anak ketika kita mengatakan sebagai teman? Ya, dikatakan ayolah yang tertib, buat guru bangga. Kali ini gak apa-apa kamu berbuat salah. Selamat, saya gak dihukum. Ibu baik hari ini sebagai teman saya. Ya kan? Apa yang akan terjadi dengan anak? Kemudian pemantau. Kalau di posisi pemantau kita Bapak Ibu, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya jika kamu melanggar. Ditanyakan itu kalau kita memang memantau. Ya, itu tata tertib sekolah. Kamu melanggar peraturan sekolah itu dinamakan pemantau. Kita sebagai posisinya sebagai pemantau. Dan yang terakhir kalau sebagai manajer Bapak Ibu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Karena diberikan kesempatan, ditanyakan kenapa dia melakukan kesalahan. Ya, terus ditanyakan bagaimana cara menyelesaikannya atau solusinya apa. Mungkin anak akan menjawab, iya Bu, saya akan mencari atribut sekarang dan saya akan mengikuti upacara. Ya, itu sebagai posisi sebagai manajer Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru, bagaimana kita dapat memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Selama ini mungkin peraturan kelas dengan kita ya. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, di sini ada jawaban pertanyaan-pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm
pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Jawabannya pasti untuk kesehatan dan atau keselamatan. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Jawabannya juga sama, untuk kesehatan dan keselamatan. Nah, itu termasuk peraturan atau keyakinan. Kita lihat Bapak Ibu, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan ini nilai yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Kalau yang peraturan yang di atas tadi, harus menggunakan helm, mencuci tangan setiap saat, mengenakan masker. Nah, di situ kalau di keyakinan kelas itu yang keselamatan dan kesehatan itu yang dinamakan keyakinan kelas. Jadi nanti sifatnya dia lebih abstrak atau umum. Menurut dosen di tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik yang muncul dari dirinya sendiri. Bapak Ibu silakan dilihat ke depan. Di situ ada dua layar ya, ada layar hijau dan layar putih. Di situ ada kesepakatan. Yang di hijau datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, aktif dalam pembelajaran. Yang satu ada kesepakatan lagi, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Ya, silakan dilihat di situ mana yang termasuk keyakinan kelas menurut Bapak Ibu. Yang mana Bapak Ibu? Yang hijau atau yang putih? Yang termasuk keyakinan kelas. Ya Bapak Ibu. Bapak Ibu. Putih. Ya, karena di situ ya kesepakatan bersama. Kegiatan membuat keyakinan kelas Bapak Ibu bersama siswa kita buat nanti di kelas. Jadi untuk kedepannya kita harus membuat keyakinan kelas. Ini tugas untuk wali kelas ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas ini harus kita buat, nanti bagaimana cara membuatnya. Keyakinan kelas ini bukan hanya untuk kelas aja, tapi untuk dari guru mata pelajaran juga bisa dilakukan Bapak Ibu. Contoh, ada keyakinan tersendiri dari setiap guru mapel. Di kelas itu membuat keyakinan kelas tersendiri yang sudah disepakati. Bukan hanya keyakinan kelas yang dari wali kelas. Nah, ini caranya bagaimana Bapak Ibu untuk membuat keyakinan kelas. Kegiatan yang pertama yaitu berdiskusi dulu tentang peraturan. Peraturan apa yang akan diyakini di kelas itu? Itu ditentukan terlebih dahulu. Didiskusikan ya, dibicarakan bersama antara siswa satu atau warga kelas dengan wali kelas. Kalau dengan guru mapel juga sama, warga kelas dengan guru mapel. Setelah itu dirumuskan, peraturan itu menjadi keyakinan. Jadi lebih bagus di keyakinan ya Bapak Ibu, bukan peraturan. Kalau peraturan itu menyakitkan. Seperti tadi ada beberapa hal. Nah, yang kedua dirumuskan untuk dijadikan keyakinan. Baru yang berikutnya menempel keyakinan di kelas. Bentuknya itu terserah ya, disepakati oleh kelas. Bentuknya ditempel per keyakinan atau mungkin dibuat dalam bentuk pakai lembaran kertas dan lain sebagainya. Itu tergantung dengan kelas masing-masing. Yang penting harus ada keyakinan kelas. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Lebih abstrak dari peraturan. Dibuat dalam bentuk positif, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Itu jelas ya Bapak Ibu. Kemudian berupa pernyataan universal yang sifatnya umum, sedikit saja agar mudah diingat, jadi jangan terlalu panjang. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat pembuatan. Jadi keyakinan kelas itu disepakati Bapak Ibu,
itu didiskusikan terlebih dahulu, semuanya ikut terlibat. Kalau di situ bentuknya keyakinan kelas, ya terlibat semua warga kelas. Ya, itu bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Tentukan keyakinan dari peraturan berikut. Ini contoh-contoh aja Bapak Ibu. Misalnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu bentuk keyakinan kelasnya, cukup secara umum aja. Tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Itu kan peraturan ya Bapak Ibu. Kalau keyakinan kelas dengan menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu juga sama, peraturan. Menghormati orang lain, berkomitmen. Jadi komitmennya itu berangkat jam berapa. Semuanya Bapak Ibu, dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Kaitannya dengan apa? Kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Cukup dengan menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker. Kesehatan, keselamatan. Kemudian yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan dan keamanan. Yang terakhir Bapak Ibu itu pengertian atau restitusi ya, restitusi. Ini pengertiannya Bapak Ibu. Sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu pengertian dari kata restitusi itu sendiri. Restitusi juga proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk permasalahannya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, oleh Dr. Gerson di tahun 1996. Ini Bapak Ibu segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan. Yang pertama, yaitu kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan dulu. Kita tanyakan ke anak, kita stabilkan dulu kenapa dia melakukan kesalahan. Kemudian divalidasi, semua perilaku memiliki alasan. Alasannya apa? Baru yang terakhir kita tanyakan, kita semua memiliki motivasi internal. Terus apa yang akan dilakukan? Yang muncul dari diri mereka sendiri setelah melakukan pelanggaran itu. Ini ya Bapak Ibu tahapannya untuk contoh sebetulnya. Kasus seorang siswa yang selalu membolos. Guru mendorong siswa untuk merefleksi, menyadari bahwa tindakannya itu salah. Membantu konsekuensi atau mendapatkan pelajaran dari apa yang sudah dilakukan. Itu salah satu contohnya untuk menstabilkan identitas. Kemudian kalau memvalidasi di situ alasannya apa? Sebetulnya sama dengan yang sudah saya sampaikan tadi. Baru yang terakhir menanyakan keyakinan. Apakah melanggar keyakinan kelas? Terus apa tahapan yang akan dilakukan berikutnya ketika itu melakukan pelanggaran? Ini contoh Bapak Ibu, tidak perlu saya sampaikan. Jadi itulah tadi budaya positif yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Dalam menerapkan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik dulu pada diri kita sebagai seorang pendidik, di mana guru mampu merefleksi pada posisi kontrolnya saat ini
bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau sebagai posisi manajer. Itu menurut standar nasional pendidikan, Bapak Ibu. Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga kita dapat mewujudkan visi sekolah kita terwujud sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Saya akhiri. Sebelumnya mohon maaf jika ada perkataan yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Itu dia tadi penyampaian diseminasi budaya positif oleh Ibu Teguh Wiji Astuti. Mudah-mudahan membawa kita kepada guru yang benar-benar membudayakan budaya positif tersebut dan dapat menerapkannya kepada siswa-siswi kita terutama di SMA Negeri 9 Tebo. Baiklah, terima kasih untuk hari ini. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara, apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.